Saya Ivana, mahasiswa Research Student 2021 di Toyo University. Sri Novita Yasmin, mahasiswa Research Student 2022 di Meiji University. Saya Rahayu Rahman, mahasiswa Research Student 2021 di Toyo University. Research Students adalah mahasiswa peneliti atau non-regular di bawah bimbingan profesor di Jepang yang melakukan penelitian di bidang keahlian masing-masing. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa asing agar memiliki standar dan kualitas kemampuan penelitian yang mumpuni untuk melanjutkan studinya di Jepang, baik itu untuk di jenjang master maupun doktoral. Nantinya, para mahasiswa research student ini dapat lanjut ke jenjang S2 maupun S3 jika lulus ujian masuk di universitas yang dituju. Hai semua, saya Ivana, salah satu penerima beasiswa Monbu Kagakusho dalam program Research Student 2021. Saat ini saya telah berhasil mengikuti ujian masuk di universitas dan akan memulai masa studi saya sebagai mahasiswa S2 pada fall semester tahun ini. Saya datang ke Jepang pada bulan April 2022 dan mengikuti program Research Student sejak bulan Mei 2022. Pada akhir semester lalu, yaitu pada bulan Agustus, saya memutuskan untuk mencoba ujian masuk universitas dan alhamdulillah dinyatakan lulus pada awal bulan September. Dengan begitu, saya hanya mengikuti program Research Student selama 6 bulan saja. Sementara itu, untuk ujian yang akan diambil pada bulan Februari, pengajuan dokumen dilakukan paling lambat pada minggu pertama bulan Januari, dan ujian masuk dilakukan pada bulan Februari. Jadwal pengumpulan dokumen dan ujian masuk universitas bisa berbeda-beda, jadi silakan cek informasi terkait ujian masuk di website universitas masing-masing ya. Dalam program Research Student, jika kita dinyatakan perlu memperdalam bahasa Jepang kita terlebih dahulu, maka selama 6 bulan pertama kita bisa mengikuti kelas persiapan bahasa Jepang. Saya mengikuti kelas persiapan bahasa Jepang di JASO, Tokyo Japanese Language Education Center yang bertempat di daerah Shinjuku. Dalam kelas, kita bisa bertemu dan berteman dengan research student dari negara lain. Sekarang, masa kelas persiapan bahasa Jepang saya sudah berakhir. Kemudian, sekarang saya sedang bersiap untuk pindah ke apartemen, lalu memulai program research student saya di Meiji University. Pada saat mengikuti program Research Student, saya mengikuti berbagai kegiatan di kampus tempat saya belajar. Pertama, saya mengikuti perkuliahan ZEMI atau Seminar Penelitian. Pada perkuliahan ini, saya diminta untuk mempresentasikan progres hasil belajar terkait penelitian yang saya dalami. Saya juga mengambil kelas bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya. Kedua, saya membantu pelaksanaan penelitian senpai atau senior saya di Pulau Amami, Prefektur Kagoshima, Jepang. Saya belajar metode pengambilan data penelitian dan berinteraksi langsung dengan komunitas di Pulau Amami. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk menikmati keindahan alam Pulau Amami loh. Pantainya indah, udaranya bersih, dan yang paling luar biasa, kita bisa menikmati indahnya langit malam bertabur bintang. Melalui program Research Student Max, kami berkesempatan untuk memperdalam pengetahuan terkait bidang penelitian kami masing-masing. We are one step closer to our dreams. Kualitas pendidikan bangsa sangat bergantung pada kualitas para gurunya. Bekerja selama 6 tahun di tengah Pulau Kalimantan menyadarkan saya akan pentingnya untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Terpilih sebagai penerima beasiswa oleh pemerintah Jepang, mengantarkan saya untuk belajar langsung di salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, yaitu Jepang. Dan inilah kisah perjalanan saya sebagai penerima beasiswa Max Teacher Training. Selama menjadi mahasiswa di Chiba University Jepang pada jurusan pendidikan fisika, saya mempelajari bahasa Jepang umum dan keilmuan, berbagai ilmu kependidikan Jepang, hingga strategi pembelajaran internasional bersama mahasiswa asing dan lokal lainnya. Sebagai guru fisika, saya juga aktif di laboratorium fisika di kampus ini dan melakukan eksperimen dengan fasilitas yang lengkap dan mutakhir. Program kuliah lapangan juga sangat berkesan. Saya mengunjungi museum, situs otentik dan bersejarah, dan merasakan budaya Jepang secara langsung bersama para profesor dan mahasiswa asing lainnya. Saya berkesempatan menjalin persahabatan erat dengan mahasiswa dari seluruh dunia yang sangat inspiratif dan motivatif.
berinteraksi dengan para mahasiswa Jepang pada lembaga bahasa Inggris kampus, mengunjungi puluhan sekolah terbaik di Jepang, hingga mengadakan pertukaran budaya. Saya pun menjadi presenter dalam workshop budaya Indonesia, memperkenalkan musik, tarian, batik, dan keragaman pesona Indonesia di depan ratusan audiens Jepang dan internasional. Tidak melulu belajar, tapi dengan tinggal di Jepang, saya menikmati keindahan negeri matahari terbit ini sepanjang 4 musim yang berbeda. Dinginnya hujan salju tebal yang menusuk di prefektur Nagano, merah dan pink sakura yang memenuhi suasana musim semi di Shinjuku, Tokyo, hijaunya alam Kyoto di musim panas, birunya laut di prefektur Okinawa, salju yang meleleh di puncak Gunung Fuji saat musim panas di kota Gotemba, bahkan kembang api spektakuler di tepi pantai Makohari, serta suasana khas yang sangat berkesan di setiap kota yang saya kunjungi. Padat dan modernnya Tokyo, Yokohama, Enoshima, Odawara, Kamogawa, Hamamatsu, Narita, Ashikaga, dan banyak lagi lainnya. Menjadi awardee Max Scholarship dan tinggal di Jepang selama 1,5 tahun adalah masa-masa yang paling berkesan dalam hidup saya. Semoga sekembalinya saya ke Indonesia, saya dapat mengaplikasikan semua ilmu dan pengalaman dari sini dan meningkatkan hubungan erat antara Indonesia dan Jepang. Halo guys, gue Niko. Dan gue Fajar, dan kami adalah awardee program Japanese Studies 2021 di Kyoto University. Emang apaan sih program ini? Program Japanese Studies adalah program beasiswa 1 tahun yang diselenggarakan oleh Mambuka Gagusho atau MAX, yang targetnya adalah mahasiswa jurusan bahasa Jepang. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk tinggal selama 1 tahun di Jepang, supaya mahasiswa bahasa Jepang bisa memperdalam pengetahuan tentang bahasa dan budaya Jepang. Oke, gimana sih programnya? Yuk, cek keseharian kita. Kelas kita terdiri dari 21 orang dari 16 negara yang berbeda. Biasanya kita belajar di kelas ini. Kita biasanya belajar tentunya bahasa Jepang. Tapi nggak cuma itu, karena kita juga perlu memperdalam pengetahuan tentang budaya Jepang, pihak kampus juga nyediain matkul seperti ekonomi Jepang, isu-isu sosial terkini Jepang, sistem kemasyarakatan Jepang, literatur, seni budaya Jepang, linguistik, dan lain-lain. Di sini, nggak cuma dengan 21 orang tadi, kita juga bisa aja belajar dengan mahasiswa Jepang. Jadi, banyak banget kesempatan untuk membangun relasi internasional. Kebetulan program di kampus kita minta kita untuk menulis satu artikel ilmiah yang bertemakan bahasa atau budaya Jepang. Maka dari itu, kita banyak banget mondar-mandir ke perpus. Nah, itu tadi adalah sedikit cuplikan keseharian kita dan program studi kita di program Japanese Studies. Tapi karena kita juga perlu untuk memperdalam pengetahuan kita tentang budaya Jepang, nah ada kegiatan yang dinamakan juga Bunka Kenshu. Apa sih Bunka Kenshu itu? Jadi di Bunka Kenshu ini kita akan diperkenalkan dengan budaya Jepang secara langsung. Nah, mau tahu gimana keseharian kita di luar kegiatan kampus? Yuk langsung aja kita lihat. Itu tadi pengalaman kita. Sekarang giliran kalian.